Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratul muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat pagi ini, Jumat subuh, kita bisa ditakdir oleh Allah berkumpul di rumah Allah, di masjid kebanggaan masyarakat Jember, dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban seperti bulan ini adalah bulan di mana ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi diturunkan. Ayat yang sering dibaca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua, wasallimu taslima, dan doakanlah keselamatan. Dulu saya sering mendengar keterangan bahwa jika ada orang yang mendoakan kanjeng Nabi dengan membaca sholawat, karena sholawat itu adalah isinya doa. Kita mendoakan kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan berbagai macam redaksi sholawat. Ada Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ya Allah berikanlah sholawat kalau datangnya dari Allah dalam bentuk rahmat. Allahumma sholli, ya Allah berikanlah rahmat, wa sallim, dan berikanlah keselamatan, wa barik, dan berikanlah keberkahan, alaihi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika orang mendoakan kanjeng Nabi, maka hakikatnya orang itu sedang mendoakan dirinya sendiri. Dulu saya agak bingung, bagaimana orang mendoakan orang lain kok sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Sampai dengan saya menemukan sebuah hadis yang Jumat yang lalu saya sampaikan, bahwa
Ketika ada orang mendoakan orang lain bidzahril ghaib dengan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama kepada kita. Di situ baru ketemu jawabannya. Bahwa ketika kita mendoakan Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat itu kan doa. Ketika kita mendoakan Kanjeng Nabi bidzahril ghaib tanpa sepengetahuan Rasulullah, tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka malaikat juga akan mendoakan kita dengan doa yang sama, akan mengamini doa kita dan mengucapkan walaka bimithli, dan bagimu hal yang sama, doa yang sama. Karena itu perbanyaklah bersolawat kepada Kanjeng Nabi, yang artinya perbanyaklah mendoakan Kanjeng Nabi, karena semakin banyak solawat yang kita baca, itu berarti semakin banyak doa yang kita mohonkan kepada Allah, kepada Rasulullah, maka semakin banyak pula kita akan didoakan oleh para malaikat Allah. Apalagi doa sholawat, perintah jelas di dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ketika kita bersolawat, di samping ini ibadah, karena sholawat itu adalah perintah Allah. Tadi malam di tempat ini luar biasa penuh, hampir penuh masjid ini insya Allah. Karena tadi malam ada pengajian Rotibul Haddad sekaligus penutupan menyambut Ramadan. Setiap malam Jumat wakil gitu. Tadi malam di tempat ini Masya Allah, saya tadi malam lihat di depan mobil-mobil penuh, sepeda motor juga banyak. Karena tadi malam ada pengajian, ada Ki Azaim dan Gus Fikri ya tadi malam. Gus Fikri sebagai pengasuh Majelis Rotibul Haddad, dan tadi malam yang ngisi kebetulan Kiai Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus itu cucu dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya kebetulan tadi malam ada pengajian juga mengisi di Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember, sehingga saya datang agak terlambat, tapi saya mengikuti lewat YouTube. Nah sekarang ini kan orang ngaji itu kalau tidak bisa hadir secara fisik bisa ikut ngaji lewat YouTube. Jadi kalau menyapa orang yang hadir itu hadirin hadirat, mereka yang hadir laki-laki dan perempuan. Di samping hadirin dan hadirat, kita juga menyapa ghaibin wa ghaibat, yang tidak hadir maupun yang tidak hadir, artinya ngajinya dari rumah, para youtuber yang ada di rumah ini. Tapi sama niatnya, kalau niatnya sama-sama ngaji, insya Allah sama-sama dapat pahala, dan insya Allah juga mudah-mudahan sama-sama dapat ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma. Tadi semalam saya menyimak bahwa orang berdoa kepada Allah tidak peduli apakah doanya itu dikabulkan atau tidak, tapi berdoa saja itu sudah merupakan ibadah, karena doa itu adalah perintah Allah. Berdoa saja ini sudah dapat pahala. Tadi malam sempat saya mendengar keterangan seperti itu. Sayyidina Umar kalau berdoa tidak peduli doanya dikabulkan oleh Allah, tapi tentunya kita berdoa itu berharap doa kita dikabulkan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan apa yang menjadi permohonan. Jadi dungo itu perintah Gusti Allah. Kita berdoa saja, kita mau berdoa niku suntuk, niku soleh ganjaran. Apalagi Gusti Allah tahu, berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan. Nah, sama dengan sholawat, kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri.
Karena ketika kita mendoakan orang lain, apalagi yang kita doakan itu adalah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi yang kita doakan itu Kanjeng Nabi, maka malaikat akan mengamini doa kita dan akan mengucapkan wa nabi mithlin, dan bagimu doa yang sama. Jadi ayo sekarang ini kita, apalagi di bulan Syaban, apalagi di hari Jumat seperti hari ini, ya, ada hadis yang menyatakan bahwa berbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sholawat kalian akan ditampakkan dan disampaikan kepada. Tidak ada ruginya orang baca sholawat, dan tidak ada ceritanya orang baca sholawat itu overdosis. Orang mau nang rumah sakit menuju UGD, apa lagi keracunan apa keracunan sholawat? Tidak gitu. Keracunan jamu kuat iyo. Orang mulai malam Jumat bingung boleh jamu malam Jumat. Oh, jamu malam Jumat itu apa? Ya jamu malam Jumat. Ya jamu malam lampu kan bingung boleh jamu malam Jumat. Mana sunnah Rasul itu apa? Sunnah Rasul itu cuma urusan kumpul karo bojo. Kan kumpul karo bojo ojo tidak kudu malam Jumat, kan gak usah ngenteni malam Jumat. Nek wis karepe mulai malam Rebo wis arep ngenteni malam Jumat. Nampaknya kaya kula ngenteni iki malam Jumat, gak wani, soalnya kumpul karo bojo. Iso gak ngaji sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, jadi tidak ada ceritanya orang overdosis, bahkan semakin banyak kita baca sholawat justru semakin baik, karena Rasulullah bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya yang paling utama di antara manusia kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, dari Harith bin Rib'i Abi Qatadah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita setiap kali ngaji, karena ini membacakan hadis Nabi, setiap saya menyebut nama Rasul, ya, mari kita bersama-sama bersolawat agar supaya kita semua juga didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, inni la aqumu ila shalah. Sesungguhnya aku la aqumu ila shalah, akan berdiri untuk mengimami sholat, Wa uridu an utawwila fiha, dan aku ingin an utawwila fiha, untuk memperpanjang bacaan sholat. Artinya Kanjeng Nabi itu mau imami, atau beliau sudah ngimami, lalu beliau punya keinginan untuk memperpanjang bacaan surat di dalam sholat. Nah, ketika Kanjeng Nabi ngimami dan punya keinginan untuk memperpanjang surat dalam bacaan sholat, fa asma'u buka as-sabi, maka aku mendengar tangisan seorang bayi atau tangisan bayi. Jadi orang sholat itu yang namanya khusyuk itu duduk terus gak krungu apa-apa. Allahu Akbar. Saking khusyuke gak krungu apa-apa, iku duduk khusyuk, iku turu waktu sholat. Sebab apa? Orang yang khusyuk sekalipun itu dia mendengar
Contohnya Kanjeng Nabi, beliau menjadi imam, kerungu ono tangisan bayi. Masa sholatnya Kanjeng Nabi boten khusyuk? Sholatnya Kanjeng Nabi tentu khusyuk, sholatnya Nabi tentu khusyuk. Tapi yang namanya khusyuk itu bukan berarti kemudian kita tidak mendengar apa-apa. Kanjeng Nabi mendengar tangisan bayi. Fa asma'u buka as-sabi. Karena Nabi mendengar tangisan bayi, maka fa atajawwaza fi sholati, fa atau jawaza, maka aku menyingkat bacaan sholat. Artinya sholat yang rencana mau membaca surat yang panjang, Kanjeng Nabi tidak jadi membaca surat yang panjang, atau beliau lalu kemudian membaca surat yang pendek. Di dalam keterangannya di sini fayaqra'u suratal qasirah, lalu kemudian Kanjeng Nabi membaca surat yang pendek. Karahiyatan fi sholati fa atajawaz, maka aku membaca surat yang pendek fi sholati di dalam sholatku. Karahiyatan, karena aku khawatir, an asyukka ala ummihi, aku khawatir akan memberatkan kepada ibunya. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba Bapak Ibu para jamaah, saking welase Kanjeng Nabi. Ini kan bab ini menerangkan tentang kita ini harus saling mengasihi, menyayangi kepada sesama muslim. Saking welase Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi yang imami sholat mau membaca surat yang panjang, karena mendengar tangisan bayi, beliau tidak jadi membaca surat yang panjang, tapi mengganti menjadi membaca surat yang pendek. Karena apa? Karena khawatir memberatkan kepada ibu dari si bayi. Jadi untuk mentang-mentang jadi imam lalu sampai maca surat Yasin, maca surat Waqiah, sing dawa-dawa, sudah. Kalau jadi imam bacalah surat-surat yang pendek. Biasanya kalau sholat subuh, sholat Jum'ah, biasanya kalau sholat Jum'ah itu kan disunnahkan untuk membaca surat yang rakaat pertama, membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa, dan seterusnya. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua disunahkan membaca surat Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah. Biasanya Jumatan sing diwaca dua surat ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Tapi tidak harus, lihat situasi dan kondisi. Saya pernah menjadi imam di masjid Jumatan. Kebetulan masjidnya itu tidak terlalu besar sehingga jamaahnya sampai Jumatan itu sampai tinggalan, sampai di jalan. Pas saya ngimami rakaat pertama sih maca surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Tapi begitu menjelang rakaat kedua, udan mudun, udan terus. Lalu aku imam sing ora bijak, kalau imam yang tidak tahu kondisi dan situasi dan kondisi, tetep ae maca hal ataka hadithul ghasyiyah, makmume kopo kabeh. Karena gerimis mulai turun, ya saya harus memperpendek bacaan. Jangan saklek pada mengejar sunnah tapi jamaahnya kebles udanan. Sehingga rakaat kedua saya cukup baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Saya ringankan, saya perpendek, saya persingkat sholatnya tanpa meninggalkan rukun-rukunnya. Karena apa? Karena jamaahnya di luar udanan. Ya itu resikonya kalau masjid Al-Baitul Hamid kan ada di bawah, ada di atas ya. Insya Allah jamaahnya tidak sampai ke halaman. Nah ini masjid, salah masjidnya cilik menetapkan protokol COVID, physical distancing. Salah masjidnya cilik saya ate jilet-leti ngoten niku. Ate ono silang-silang. Kalau di sini ada? Ada. Hah? Ya ada di belakang, tapi di depan enggak kan? Masjid Jami tak delok sing arep wis katik. Nggih, tapi sing mburi tetep. Iya, tetep. Saya lihat ada silang-silang. Lek masjidnya gede ndak apa-apa mau physical distancing. Salah di masjidnya cilik physical distancing. Akhirnya ya tambah sithik sing nang jero akeh jamaah yang di luar. Tapi kadang-kadang tidak konsisten. Sholatnya menjaga jarak, tapi mari sembahyang salaman lah kok wae. Saya ini kadang-kadang ini ya pasti kok tidak konsisten gini. Kalau memang sholatnya menjaga jarak ya sudah, tidak usah salaman. Mari sembahyang nggak usah waktunya ilahi sulil firdausi ahla. Nggak usah salaman ini enggak. Sholatnya jaga jarak, tapi wae mari sembahyang salaman. Ya itulah kadang-kadang kita ini asal gitu ya, asal jaga jarak, tapi mari sembahyang salaman. Mabniun ala fakun wa mabniun ala pancet. Di Masjidil Haram di Mekah itu ketika sholat Jumat jarang imam itu membaca surat-surat yang panjang. Karena apa? Karena makmumnya itu meluber sampai ke jalanan. Halaman masjid itu, di halaman Masjidil Haram antara masjid dengan hotel yang ada jam di atasnya itu kan juga ditempati sholat di halaman, ditempati sholat. Pokok budal Jumatan, tidak usah budal Jumatan ngenteni adzan kalau di Mekah dia. Kalau mau sholat di dalam masjid berangkatnya harus sekitar 2 jam sebelum adzan butuh budal. Lihat budal sak jam sak durunge adzan ke bagian yang halaman sholatnya tidak bisa masuk ke dalam. Ini kuliah di Mekah, lihat yang Jember, lihat imam khotib turun munggah gak budal. Hati-hati loh, hati-hati. Ketika khotib sudah berdiri di atas mimbar, malaikat-malaikat jadi pilih. Ketika hari Jumat seperti nanti sholat Jumat itu ada keterangan di dalam hadis yang menerangkan malaikat-malaikat itu berdiri di pintu-pintu untuk mencatat sopo sing Jumatan, ditulis oh si fulan, si A, si B, si C, ditulis. Tapi begitu khotib naik ke atas mimbar, malaikat-malaikat yang mencatat itu menutup buku dan duduk ikut mendengarkan khutbah. Tadi sampeyan lek budal nang masjid ngenteni khotib munggah, gak mlebu catetane malah malaikat. Malaikatnya wis lungguh, ditutup bukunya. Saya pernah membaca hadis itu. Jadi kalau sampeyan kepengin mlebu catetane malaikat, budale ojo ngenteni khotib munggah. Usahakan sebelum adzan yang kedua kita sudah berangkat ada di dalam masjid. Karena itu kenapa adzan Jumat itu ada 2 adzan. Yang pertama itu pemberitahuan bahwa ini sudah masuk waktu sholat zuhur, segera ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah, jika telah dikumandangkan panggilan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah.
Maksudnya bersegeralah mengingat Allah bagaimana? Ya segera ambil wudhu berangkat ke masjid. Kalau perlu sampai tahu ini nanti adzan Jumat manjing, istilahnya manjing jam piro. Nah ini zuhur jam 11.35 sampai jam 11 itu persiapan. Disunahkan sebelum Jumatan kita disunahkan untuk mandi besar. Nawaitul ghusla lil Jum'ah lillahi ta'ala. Saya niat mandi khurmah sholat Jum'ah lillahi ta'ala. Masuk cuma natus Jum'ah, sunnah Jum'ah. Nggih mesisan mboten mesisan apa ya man mesisan kali atus jinabat. Ya gak apa. Sadurunge budal kalau Jumatan ya lek sampean arepe kepengin kumpul karo bojo krana malam Jumat gak sempat, ya gak apa kumpul karo bojo dadi atuse mesisan. Ya napa niatin nawaitul ghusla napa lil raf'il hadasil akbar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wa li hurmatil Jumat dan niat menghormati hari Jumat lillahi ta'ala. Ganjaran double. Salah si oleh ganjaran, si oleh enak sampai. Nggih. Jumat barokah. Nggih, soalnya di malam Jumat kan wedi terketas sobuna. Tak apa. Tak betul lemah 50 lebih ini kan. Make benar-benar laku tak. Ya itu sih gara ya boleh wae khotib Jumat pakai mobil lu ukuran satu budal Jumatan yang buat gawe dhisik karo bojone. Tapi akhirnya wae Jumatan kan ngantuk. Mboten apa-apa lirafil tabi'at tadi. Usahakan ketika khotib itu sedang khutbah sampai aja merem, sebab lek sampean merem kesirep sampean. Oke. Fala yatakallam ahadukum wa yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata. Kalau ada orang khutbah jangan bicara, dengarkan, ansitu wasma'u rahimakumullah. Dengarkan, diam dan dengarkan. Ini para jemaah. Jadi ketika Jumatan Masjidil Haram tidak selalu wah, apalagi kalau situasinya panas, khotib paling apa yang imami Jumatan Masjidil Haram paling membaca surat-surat yang pendek. Bahkan pernah itu imami cuma mencoba a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Karena apa? Karena makmumnya banyak di luar. Nek sampe ngimami masjid sampai yo aja maca falaq karo nas. Apa alasan yang nggih sahabat makmum makmumi wonten jero kabeh kalau makmum senang jero ya membaca surat yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah saja. Nggih. Niki tanpa terasa baru satu hadis yang dibaca ternyata sudah masuk waktu isyraq jam 5.29. Sekarang sudah jam 5.31. Sudah masuk waktu isyraq, sehingga saya harus mengakhiri pengajian ini walaupun hanya baru dapat satu hadis, tetapi memang yang saya baca satu hadis, tapi tadi ada keterangan tentang keutamaan membaca sholawat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang senang membaca sholawat agar supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita juga akan didoakan dengan doa yang sama oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan yang sudah sedekah pada hari Jumat, mudah-mudahan yang sudah sedekah diganti dengan ganti yang lebih baik, lebih banyak dan lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi.